Bisa juga kita mengalami godaan-godaan walaupun kita sudah lama di dalam hidup rohani ya. Namun paling tidak kita sudah lebih mengerti ya. Kita sudah mengalami jatuh bangunnya hidup rohani. Kita tahu bahwa kita sendiri tuh masih banyak kelemahan gitu. Nah, mungkin tidak terlalu kita sudah lebih rendah hati lah, karena kita udah sering kali mengalami jatuh bangun itu. Pasti orang yang sudah lebih lama itu harusnya sudah lebih matang hidup rohaninya. Karena apa? Karena proses Tuhan itu kan terus-menerus berlangsung buat dia. Kalau orang itu setia, maka Tuhan itu pasti akan mengajari dia, mendidik dia dengan berbagai macam cara. Lewat komunitas, lewat keluarga, lewat pekerjaan, lewat kesulitan hidup. Mau nggak mau kita udah dibentuk, kita udah ditempa seperti itu. Dan kalau ada hal-hal seperti itu, coba aja dilihat orang yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 10 tahun melayani dibandingkan orang yang baru 1 tahun, 2 tahun, itu pasti kan kita lihat bisa beda tingkat kematangan rohaninya ya. Karena apa? Kita udah lebih banyak mengalami begitu. Nah, termasuk keserakahan, karena kita mendapatkan pengajaran. Kalau orang nggak mendapatkan pengajaran yang tepat, bisa jadi dia nggak akan pernah tahu. Dan bisa jadi dia pikir, oh kalau saya doa, saya dapat vision, itu saya lebih hebat. Kalau saya dapat vision lebih banyak, berarti itu saya lebih hebat. Berarti saya harus mengejar vision itu supaya saya lebih hebat secara rohani. Nah, orang yang tidak mendapatkan pengajaran, makanya Yohanes Salib, Teresia Lisieux, Teresia Avila itu pokok sekali untuk hidup rohani. Ajaran-ajaran mereka itu membuat kita itu berjalan tetap pada track yang benar. Kalau orang nggak mendapatkan pengajaran ini, sangat mudah untuk tersesat. Sehingga apa? Kita lihat banyak orang yang sudah mulai hidup rohaninya dan akhirnya berakhir dalam kesombongan, dalam kejatuhan. Tapi kalau pasti Tuhan akan punya cara ya. Kalau orang itu masih punya hati nurani yang murni, pengen kembali lagi bertobat, dalam kejatuhan Tuhan akan mengajar dia. Jadi ya memang, tapi kita tahu bahwa ajaran Yohanes Salib, Avila dan Lisieux ini sangat menolong untuk kita tetap on the right track, menuju pada menuju pada tujuan yang tepat, yaitu persatuan cinta kasih dengan Tuhan. Jadi bisa juga jatuh, tapi karena kita udah dapat pengajaran, kita udah juga diajar sendiri oleh Tuhan langsung, maka umumnya kita udah lebih waspada, lebih tahu jalan-jalan rohani ini begitu. Oke, makasih Bu. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu percabulan. Nah, sebenarnya ini seringkali kita juga ketika mengalami latihan rohani, ya kita menikmati, mengalami juga sensasi atau kenikmatan ya. Kenikmatan di dalam indrawi yang lain. Jadi tubuh kita ini kan antara yang jasmani, yang psikis, dan yang rohani itu kan satu kesatuan ya. Jadi apa yang kita alami secara jasmani nikmat, secara rohani nikmat, secara psikis nikmat, itu juga akan mempengaruhi juga badan atau indera kita. Nah ini akhirnya kalau kita tidak waspada, kita bisa terseret pada kenikmatan-kenikmatan yang tidak suci itu ya. Khususnya kalau kita terlalu sensitif. Bahkan ada beberapa orang yang mudah hanyut dalam perasaan-perasaan yang tidak suci atau pikiran yang terkontaminasi. Kalau kita mengalami kenikmatan di satu bagian dari tubuh kita, itu akan juga kita alami dalam bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, setelah mendapatkan kepuasan rohani dalam doa, itu juga bisa terasa dalam indera kita. Ini yang bisa membuat kalau orang menikmati atau terbuai dengan kenikmatan indera ini, akhirnya bisa juga terseret pada kenikmatan yang tidak suci seperti itu ya. Nah, kemudian mereka juga bisa menyukai orang lain dengan nafsunya, bukan karena roh. Misalnya makanya juga ada pelayan-pelayan Tuhan yang bisa jatuh di dalam hubungan yang tidak sehat ya, perselingkuhan atau apa antara sesama pelayan, karena mereka merasa nyambung ya, kalau ngomong nyambung, tapi kalau nggak waspada dan kita mungkin secara psikis ada mengalami kekosongan ya, kekurangan. Misalnya ada orang yang tidak mendapatkan misalnya dari suami atau dari istri, sehingga kemudian di dalam
pertemuan dalam pelayanan atau apa, dia merasa oh ini bisa mengisi, ya nyambung kalau ngomong, ini masih bisa aja orang itu jatuh. Jadi kita tetap harus waspada, walaupun doa kita banyak, itu memang sangat menolong, tetapi bukan berarti kita udah steril, kita udah kebal sama sekali, tidak, ya. Karena juga dikatakan setan itu juga menunggu kapan kita lengah, ya. Ketika kita sedang lemah, bisa jadi kita capek, kita butuh mungkin apa ya, kita butuh perhatian, kita butuh orang yang bisa mengerti hati kita. Nah ini makanya lepas dari Tuhan, kurang doa, itu sangat bahaya bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Karena ya itu tadi, kekosongan bisa saja diisi oleh hal-hal yang tidak suci seperti itu, ya. Cinta itu murni rohani hanya jika cinta itu tumbuh seiring dengan semakin besarnya cinta kita kepada Allah. Nah, ya ini makanya kita harus waspada sekali dengan segala godaan yang halus. Kita tuh yang paling tahu apakah kita mengasihi orang ini murni tulus, ataukah ada terselip ego, terselip kenikmatan lain. Mungkin kita lebih senang melayani orang yang cantik, ya kalau yang laki, atau yang perempuan lebih senang melayani orang yang ganteng, baik, ya, kaya dan lain sebagainya. Itu kan masih ada terselip ego. Nah dari situ bisa aja kalau kita terusin bisa masuk juga godaan-godaan itu. Memang tantangannya banyak, tapi jangan takut, ya, jangan takut untuk melangkah, karena Tuhan akan terus membimbing kita. Nah, ada 3 sumber penyebab jatuhnya jiwa dalam kelemahan. Yang pertama adalah kodrat manusiawi kita. Roh itu bagian yang lebih luhur dari jiwa. Kalau dia mengalami kepuasan dari Allah, ya, dalam doa, dalam mungkin segala karunia-karunia, dalam penglihatan-penglihatan, ya. Nah, itu bagian yang lebih rendah karena nggak tahu bagaimana mengalami kenikmatan, akhirnya bisa mengambil kepuasan indrawi yang tidak suci. Jadi apa yang terjadi di dalam alam roh kita, itu kita nikmati juga dalam tubuh, tapi kalau kita nggak ngerti caranya, maka jiwa ini, indrawi kita bisa mengambil dalam hal-hal yang tidak suci. Sebagaimana seorang filosof mengatakan, setiap bagian menerima segala sesuatu menurut caranya sendiri. Oleh sebab itu tubuh kita perlu dilatih juga, ya. Nah, kalau tubuh kita nggak sering latihan, misalnya kalau kita nafsu seks gitu, begitu kita mau, ini orang yang sudah menikah, ya, sedangkan pasangannya mungkin sedang tidak bisa melayani, kemudian dia mungkin melayani diri sendiri dan lain sebagainya, dia nggak berlatih untuk menyangkal diri, mengendalikan nafsunya dan lain sebagainya, itu dia tubuhnya itu nggak latihan. Ini mudah sekali untuk jatuh lagi, apalagi kalau misalnya dia sudah mengalami kenikmatan-kenikmatan rohani, dia mungkin bisa juga tubuhnya itu merasa terbawa untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan itu lebih dalam. Nah, oleh sebab itu perlu kita latih, ya, tubuh kita ini untuk menyangkal diri, supaya ketika roh kita bertumbuh, tubuh kita ini juga bisa juga mengikuti. Nah, Allah ini akan memurnikan, jadi kita nggak usah takut. Makanya tadi saya katakan, walaupun ada godaan, ada tantangan, kita harus terus maju, karena Allah akan menolong kita, akan membimbing kita. Tapi dengan belajar seperti ini, kita akan lebih mudah ditolong. Kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan, walaupun kita masih perlu berjuang untuk melakukan itu. Tapi rahmat Tuhan cukup, ya. Sehingga apa? Seluruh tubuh, jiwa, roh kita bisa menerima segala sesuatu dengan cara ilahi. Nah, dengan demikian kita akan sangat ditolong juga untuk mengendalikan nafsu-nafsu kodrati kita. Nafsu makan, melihat film yang bagus atau menikmati pemandangan-pemandangan. Kadang-kadang kita itu mungkin kalau misalnya harus melayani ke suatu tempat yang tidak enak, kalau tubuh kita nggak terlalu melekat pada kenikmatan, kita bisa menerima segala situasi dan bisa hidup dimanapun. Termasuk indera-indera yang lain, penciuman dan sebagainya. Kalau kita mungkin hanya suka mencium atau makan yang enak, mencium yang wangi, mungkin ketika kita harus melayani orang yang
sakit, yang mengeluarkan bau yang nggak enak buat kita itu sulit sekali ya. Tapi kalau tubuh kita sudah dilepaskan dari segala hal-hal yang bagus saja, yang enak saja, yang nikmat saja, maka sebenarnya kita akan sangat terbantu untuk lebih terbuka kepada semua orang, kepada semua situasi seperti itu ya. Nah, sumber yang kedua biasanya setan. Roh jahat juga merangsang pemikiran-pemikiran yang tidak suci sehingga jiwa kita gelisah. Nah, ada beberapa orang pernah mengatakan, ketika saya berdoa kok pikiran saya kok jadi berpikir ke arah seksual dan lain sebagainya, sehingga saya takut untuk berdoa. Nah, bisa jadi memang setan itu memasukkan pikiran-pikiran itu. Tujuannya apa? Supaya kita berhenti berdoa. Nah, seperti sering saya katakan, Katerina Siena mengatakan, kalau waktu doa aja kita digoda, apalagi ketika kita berhenti berdoa, ya. Jadi jangan berhenti. Nah, ini kembali yang pertanyaan Sulina tadi. Ketika pikiran kita melayang-layang kemana-mana, bagaimana? Kita usir-usir itu bisa jadi tambah frustrasi juga nih kita. Kita tetap tenang, ya. Kita sadari ini godaan, dan godaan itu wajar, kita tolak aja secara lembut. Kembali arahkan pikiran kita kembali kepada Tuhan dengan pelan-pelan, dengan lembut. Jadi kita juga jangan terlalu membenci diri ya, atau menyalahkan diri secara berlebihan. Itu juga akan merusak ketenangan hati kita dan membuat kita sulit berdoa ya. Kadang-kadang juga setan memberikan kita itu, mendakwa kita ya, bahwa kita ini orang berdosa, nggak layak, karena pikiran kita begitu kotor dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi adalah tantangan supaya kita jangan sampai jatuh di dalam tuduhan-tuduhan seperti itu, dan kembali tetap datang kepada Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu mencari orang yang berdosa, dan Tuhan itu begitu terbuka ketika kita mau datang kepada Dia. Itu aja ya. Kita datang bukan dalam keadaan suci. Kita justru datang ketika kita berdosa, dan Tuhan tetap sungguh-sungguh menantikan kita. Nah, baik. Sumber yang ketiga itu adalah ketakutan dalam diri kita sendiri. Ini yang tadi saya katakan, kita takut ya terhadap godaan-godaan. Kita takut ketika kita doa nanti muncul lagi pemikiran seperti itu ya. Akhirnya karena kita sudah terlalu dihantui oleh ketakutan, kita belum ada godaan aja udah takut begitu loh. Nah, semua ini juga bisa termasuk malam gelap ya. Jadi ada kalanya Tuhan juga mengizinkan hal ini terjadi. Tujuannya apa? Karena apa? Supaya kita berani untuk terus melangkah maju dengan mengandalkan rahmat Tuhan. Yang penting adalah tetap setia dan berserah kepada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam jiwa kita. Kalau kita percaya bahwa kita ini datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus murni, merindukan Dia, maka apapun halangannya kita bisa atasi bersama kuasa Roh Kudus, seperti itu.